Baiklah, kita masuk lagi ke pembelajaran struktur dengan menggunakan program SAP 2000. Untuk saat ini kita menggunakan SAP 2000 versi 11 seperti yang terlihat di sini. Biasanya kita menggunakan versi 14. Nah, tujuan daripada materi ini adalah untuk membuktikan bahwa mulai versi 11 sampai 14 tidak terlalu banyak perubahannya, boleh dikatakan hampir 90%. Isinya sama. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pemilihan satuan kilogram meter. Yang berikutnya file new. Nah, kalau Anda amati di sini dan Anda cermati di sini, misalnya kita mengambil di sini parametrik definisi ini sama, tetapi di dalam hal ini saya tidak membahas yang rangkap batang ini dulu. Saya akan membahas tentang kolom dan balok. Jadi kita melakukan file new model, kemudian saya mengambil ini. Di sini saya hanya mengambil satu dulu, di sini juga satu, kemudian kita klik OK. Langkah berikutnya kita mengambil satu window, kemudian kita lihat seperti ini. Langkah berikutnya restraint-nya atau tumbuhannya yang sebelah sisi kiri ini kita ganti dengan tumbuhan jepit. Jadi di sini, kemudian OK. Kemudian langkah berikutnya kita membuat sebuah definisi atau melihat dulu kondisinya. Jadi supaya untuk mempelajari sesuatu kita mempunyai sebuah tujuan supaya jelas. Set display option ini kita tunjukkan label. Ini join 1, join 2, join 3, join 4. Kemudian view. Kemudian di sini label ini batang 1, batang 2, batang 3. Kemudian di sini section. Section itu artinya potongan. F section 1, F section 1 semuanya sama menggunakan potongan 1. Yang dimaksud potongan 1 adalah sebagai berikut. Jadi di dalam set display option kita pilih ini, kita OK. Jadi kalau kita lihat posisi 3 dimensi, kita zoom window, jadi seperti ini. Ini adalah menggunakan penampang baja I ya. Kemudian view, set display option, jadi ini kita buang dulu, OK. Jadi kita kembali lagi ke posisi seperti ini. Langkah berikutnya kita membuat sebuah definisi load case ya. Load case ini kasus pembebanan ya, load case. Nah, ini kita namakan saja date 1, share weight multiplier-nya kita isi 1 dulu, kita klik OK. Kemudian yes ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat sebuah definisi yang lain, yaitu tentang frame section. Nah, di dalam frame section ini kita memilih add new property. Kemudian di sini kita memilih concrete yang artinya beton. Bentuknya beton yang ditentukan oleh pihak SAP yang sudah langsung bisa dijalankan seperti ini. Kemudian di dalam hal ini kita memilih rektanguler. Nah, kemudian di dalam section name ini kita namakan misalnya balok 1. Nah, balok 1 ini ukurannya kedalamannya 0,4, kemudian lebarnya 0,25 ya. Di dalam hal ini penulangannya langsung tampak seperti ini.
Kemudian supaya nanti shop itu menghitung penulangan ini yang benar bagaimana, kita klik di bagian concrete reinforce, kita memilih beam, kemudian setelah itu longitudinal bars, ini kita add new material, kita milih rebar, artinya penulangan ya. Di dalam penulangan ini namanya anggap saja material 1 ya. Terus kemudian di sini weight per unit volume, kemudian massa, jenis dan lain-lain, kita mengambil standar dulu. Kemudian kita klik OK, kita klik OK. Kemudian di sini kita menggunakan hal yang sama, kemudian OK, OK lagi. Akibatnya di sini akan kosong ya. Kemudian OK. Di sini sudah muncul 1. Kemudian add lagi, kita definisikan ini untuk kolom ya. Untuk kolom kita misalnya kolomnya 0.4 40 40, kemudian konkretnya, kemudian di sini kita menggunakan material 1, di sini kita menggunakan material 1, kemudian OK. Kemudian di sini masih ada detail-detail yang nanti akan kita pelajari jauh lagi. Di sini juga ada ya. Kemudian OK. Kalau ini terlalu besar nanti bisa kita kecilkan setelah kita lakukan running. Kemudian klik dulu OK lagi. Kemudian untuk mengganti material yang ada di sini, kita klik dulu assign frame. Frame section itu artinya potongan. Kita menggunakan balok, kemudian OK. Nah, di sini muncul balok 1. Kemudian apabila di sini menggunakan kolom seperti yang kita tentukan, ini kita klik, kemudian kita assign frame section, milih ini, kita menggunakan kolom, kemudian OK. Selanjutnya kita masukkan pembebanan, assign ya, kita frame load, distribusi, kita masukkan saja misalnya bebannya 1500 kg per meter panjang. Nah, setelah semuanya merasa selesai, kita lakukan running dulu. Run, semuanya kondisi running. Untuk modal do not run, kemudian OK, kita namakan portal 1, kita klik save, kemudian OK, kita lihat display, lalu kita melihat hasilnya ya, gaya aksialnya, kemudian OK. Gaya aksial itu gaya yang sejajar sumbu batang. Kemudian kita lihat momennya, untuk momen seperti ini. Kemudian bagaimana desainnya. Jadi kita klik di sini start design. Nah, di sini baru SAP memunculkan nilai-nilai penulangan ya yang ada di sini. Jadi ini nanti Anda cocokkan dengan keperluan yang harusnya Anda mengerti di dalam kuliah sipil. Jadi Anda tidak boleh asal saja memasukkan penulangan, jadi diikuti yang ini. Perhatikan bahwa nilai yang sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama. Mengapa demikian? Karena di sini tumpuannya yang satu jepit, yang satu sendi. Kemudian kita buka unlocknya, kemudian kita klik OK ya. Selanjutnya ya, Anda bisa mencoba untuk materi yang sama atau mendekati sama.